What's up school fans, welcome back to Time Out. Yo, what up Time Out gang, and we are back. Hampir aja Time Out hari ini meledak, gengs. Tapi sayangnya, Slovenia pakai choke aja di kuarter keempat dan akhirnya mereka kalah dari Jerman di quarter final Eurobasket. Padahal kalau Luka masuk ke semifinal, gue yakin sih Time Out hari ini bisa 15.000 views. Karena yang nonton mungkin fans Lakers semua. Aduh, pokoknya mantep banget ya buat hari pertama Time Out kembali lagi menuju ke NBA season 2025-2026 yang akan mulai bulan depan ini. Tapi semifinal Eurobasket udah set sekarang ini guys. Jadi gue akan kasih prediksi gue juga kira-kira siapa yang akan masuk ke babak final. Dan selain itu, gimana nih kabarnya Dub Nation? Semoga sehat semua ya. Tapi, oh my god, Josh Giddey akhirnya extend ya sama Chicago Bulls. Jadi off-seasonnya Warriors sekarang ini masih nihil hasilnya. Jadi itulah topik-topik yang kita akan bahas kelas Time Out hari ini. And once again, terima kasih guys yang sudah mampir ke Time Out hari ini. Pastikan kalian nonton secara full. Dan juga yang kangen sama Time Out, kasih like dulu dong. Kasih like kalau kalian kangen sama Time Out. Dan pastinya jangan lupa juga untuk komen. So kalau gitu, once again, terima kasih banyak guys sudah menonton Time Out hari ini. And please enjoy the show today. So kalau gitu langsung aja kita masuk ke topik pertama. Slovenia nyaris saja bikin kejutan dengan mengalahkan juara dunia Jerman. Tapi sayangnya, setelah leading 15 poin di kuarter keempat, semua pemainnya Slovenia kayak nggak bisa nembak asli. Akhirnya mereka kalah 99-91 dari Jerman. Kuarter 4-nya hancur banget seperti gue bilang, dimana mereka di outscored 29-17. Tapi memang momentumnya Jerman itu datang setelah si Tristan da Silva sih nembak dari tengah lapangan masuk guys. Itu kira tadi untuk di akhir kuarter ketiga buzzer beaternya itu menurut gue change everything. Karena tadi masuk kuarter 4 aja langsung 7-0 run untuk si Jerman. Udah gitu defense Slovenia juga gak membantu banget sih, dimana berkali-kali gue lihat shooternya Jerman dari kosong. Ada sekali tuh yang gue inget tuh si Dan Schröder tuh nembak 3 point di corner. Gak ada yang jaga guys. Gak ada yang jaga. Padahal gue pengen banget lihat Luka bisa masuk ke semifinal dan juga bisa jadi juara, karena kita tahu lah what Luka went through this past season. Lalu juga sering banget dikata-katain dia sedikit overweight. Jadi gue pengen banget sebenarnya untuk Luka tuh bisa sukses. Tapi he had a great tournament, nanti kita akan bahas pastinya. Sekarang ini Jerman akan ketemu dengan Finlandia di babak 4 besar. Sebenarnya Jerman juga mainnya nggak gimana-gimana banget sih, kecuali di kuarter keempat. Franz Wagner pun juga nembaknya 5 dari 17, tapi emang dia dapat free throw-nya banyak ya, 13 dari 14. Dan dia juga selesai dengan 23 poin sebagai top scorer Jerman tadi ini. Schröder juga solid, 20 poin, 7 assist. Dia juga free throw 7 dari 9. Slovenia tadi setelah game ada satu pemain tuh yang di tempatnya media gitu tadi protes lah tentang keputusan wasit. Tapi yang wasit menurut gue banyak banget nge-call kayak phantom foul. Tapi itu kayak both ways sih. Tapi memang yang agak rugikan tadi ini Slovenia, karena si Jerman ya total itu dapat 37 free throws di game kali ini. Selain itu tapi Daniel Theis juga bagus mainnya dengan 15 poin dan juga 9 rebound. Jerman tapi sepanjang turnamen ini lumayan dominasi sih. Mereka banyak banget menang double digit points menurut gue. Jadi memang harusnya sih mereka kandidat juara ya untuk Eurobasket tahun ini. Luka sih asli kasihan banget men. Dia kayak at least butuh 1 atau 2 sih. At least 2 lah ya yang bisa bantuin dia di tim ini. Mungkin satu pemain naturalisasi yang solid untuk defense dan juga untuk 3 point. Karena Luka did everything in that game. Luka 39 points, 10 rebound, dan juga 7 assist. Memang, tapi 3 pointnya Luka tadi agak hancur. 5 dari 16. Tapi, man, Luka tadi benar menurut gue udah try everything sih. Udah gave his all untuk bisa mencoba membawa Slovenia ke babak semifinal. And it looked good. In the first 25 minutes, 27 minutes, it looked really good. Gue tadi mikir,
kayaknya bisa nih, kayak bisa. Tapi ternyata di kuarter 4 mereka terpleset. Tapi gue yakin sih Lakers fans excited banget sih untuk melihat versi Luka Doncic yang sekarang ini. Very impressive the whole Eurobasket menurut gue. Sampai masuk nominasi salah satu defender terbaik, guys. Kapan lagi itu? Defense wins championship kok katanya Nico Harrison. Tapi emang sayang teman-temannya menurut gue malah defense-nya katro anjir. Defense-nya katro banget teman-temannya. At least kalau nggak bisa poin, ya mbok bantuin defense gitu ya. Tapi kelihatannya mungkin karena pemainnya Slovenia kok gue liatin tuh nggak atletis kali ya. Jadi makanya itu kenapa agak susah juga mereka bisa keep up dengan para pemain Jerman yang levelnya emang level NBA, France, lalu juga Dennis Schroeder, lalu juga Daniel Theis, Tristan, belum lagi si Ops. Ops juga 3 point-nya mantep banget tadi dari kuarter 4 satu kaki cuy. Satu kaki nih 3 point juga. Itu juga menurut gue mematahkan hatinya para pemain Slovenia juga sih. Karena itu udah mau shot clock violation sebenarnya. That was really tough. Udah gitu juga teman-teman sebenarnya 3 point-nya di kuarter 4 juga kurang sih. And the whole game actually juga kurang sih. Mungkin si Prepelic lumayan ya kalau lihat highlight-nya 13 poin gitu. Tapi 3 point-nya 3 dari 10. Belum lagi si Alexei Nikolic itu. 0 dari 5 3 point-nya. Kan kasihan gitu Luka kalau udah passing bagus-bagus terus temennya nembak nggak masuk gitu. Intinya sih tadi temennya Luka kalau gue lihat ya di kuarter 4 itu grogi sih. Grogi banget sih. Dan juga itu kenapa mereka akhirnya akurasinya nggak terlalu tinggi. Tapi Luka sepanjang Eurobasket ini statsnya luar biasa sih. Dia kayaknya lead his team almost in every category sih. Karena dia average-nya 34,7 poin per game, 8,6 rebound per game, 7,1 assist per game, dan yang paling penting guys, 2,7 steals per game. Lu kapan lagi lihat Luka average steals-nya kayak gini cuy? Kapan lagi nih? Gila tinggi banget sih. Tinggi banget angka steals-nya si Luka sih. Luka. Tapi gue selalu salut sama Luka sih. Dia tuh selalu kayak punya waktu ya. Dia selalu punya waktu, menyempatkan waktu untuk bermain untuk timnasnya. Karena lu tahu ini Eurobasket ya. Ini jadwalnya ketat banget, men. Jadwalnya tuh banyak banget. Sibuk banget. Itu kenapa lu makanya lu lihat banyak banget pemain yang cedera di Eurobasket ini. Tapi ya itu Luka tetap berbakti banget sih. Untuk tim nasional itu kenapa makanya gue salut sih sama Luka Doncic. Dan gue harapkan juga he will have a big season with the Los Angeles Lakers. Gue juga gak sabar untuk bahas NBA. Oh my god. Yeah man, very excited sih untuk lihat Luka. Maybe menurut gue early prediction lah. Kayaknya bisa lah untuk masuk ke MVP conversation lah kayak season depan Luka Doncic ini. Tapi now we go back untuk ngomongin semifinal yang lain. Jerman akan ketemu Finlandia. Semifinal, quarter final yang lain. Dimana Finlandia kemarin mengalahkan Georgia dengan skor 93-79. Dimana shooternya mereka wangi semua sih. Wangi banget, nembak 3 point-nya masuk mulu tuh. Si Salin, lalu juga nomor 19 sih kayaknya. Itu jago-jago sih nembak 3 point-nya. Lauri Markkanen, gue gak catat tapi statsnya berapa. But he had a solid game. Dan gue juga main pertama kali akhirnya menonton Mika Murinen, a.k.a. Slim Jesus. Oh my god, that alley-oop from Lauri Markkanen di dunk. Gila. Tapi emang, wow, editannya juga gokil sih ini, editannya Eurobasket ya. Mantep sih kontennya sih di Instagram. But Mika Murinen, man, definitely an NBA prospect menurut gue. Walaupun dia menitnya masih dikit ya di timnas, tapi he's still 18. Dia main di AZ, Arizona Compass, prep school ya, setahu gue di Amerika. Tapi dia kayak udah direbutin kali ya mungkin sama top college di Amerika. But gue lupa sih dia udah commit kemana. Gue belum cek infonya. Tapi yang pasti very talented. Dan gue cukup yakin dia akan masuk NBA sih. Karena star powernya tinggi sih. Dan juga very showmanshipnya juga tinggi sih. So I believe he's gonna be in the NBA very soon sih. Tapi kalau dari game Jerman lawan Finland, kayaknya menurut gue kayak Jerman akan lolos ke babak final sih. Karena itu lagi, Lauri versus France, seru sih, rame sih. Tapi Jerman terlalu kuat, man. Jerman just too strong, they're just too deep menurut gue. Lalu satu lagi, gue gak kalah seru sih. Turki lawan Yunani, Şengün versus Giannis. Those two juga having an amazing tournament sekarang ini sih. Şengün sih gila, passing-passingnya nggak ngeliatnya sih gokil sih. Tapi Şengün bener-bener
sekarang ini kayak di Eurobasket ya dia kayak udah mulai menjelma sih jadi superstar sih di Europe sih. And of course Giannis juga mendominasi Eurobasket so far. Tapi gue bilang sih kayaknya sih tetap lah kayak Yunani harusnya bisa sih advance to the final. Karena kayak Giannis pasti nggak mau kalah sih sama Şengün sih. Itu bisa dibawa sampai NBA itu ntar kalau enggak sih. I think defensively juga si Yunani bagus sih defense sih. Jadi itu kenapa gue jagoin Yunani over Turki. Walaupun Turki underdog ya. Tapi tetap aja sih menurut gue mereka udah merubah dirinya mereka menjadi salah satu contender sih di Eurobasket sih. Jadi itu adalah pilihan gue guys. Finalnya seharusnya adalah Jerman melawan Yunani. Siapakah pilihan kalian? Kalian bisa tulis aja langsung di comment section di bawah. Aduh, cannot wait sih untuk nonton si semifinal. Mungkin ntar finalnya emang kalau gue sempet finalnya kalau memang jamnya bersahabat ya. Kalau jamnya nggak jam 1 pagi, kayak pasti jam 1 pagi sih. Kayak nggak mungkin mereka main siang sih. Pak gue pengen banget live chat sih pas lagi finalnya Eurobasket. Tapi kan kita pindah ke NBA, di mana Josh Giddey akhirnya stay di Chicago Bulls setelah mendapatkan kontrak $100 juta untuk 4 tahun. Ini menurut gue good deal banget sih untuk pemain yang sekelas Josh Giddey. $25 million. That's a bargain, bro. Dia tahun lalu, satu season average-nya 14,6 poin per game, 8,1 rebound per game, 7,2 assist per game, while shooting almost 38% from the 3-point line. Tapi, this is a big tapi ya guys, a big but. Abis All-Star, melejit guys. Doi menyala banget sih abis All-Star sih, dimana hampir triple-double average-nya setelah All-Star. 21 poin per game, 10,7 rebound per game, 9,3 assist per game, and 43% from the 3-point line. 43%! Guys, itu susah sih nyari pemain yang bisa nembak 43% dari 3 point sih. Jadi, man, Josh Giddey mendominasi sih bersama Bulls sih di second half of the season. Dan itu sebenarnya bisa bikin harganya dia naik ya. Karena gue tahu sih pemain yang gaji 30 juta, 35 juta setahun, tapi statsnya lebih jelek sih daripada Giddey sih. Jadi Bulls hoki sih. Gue gak tahu juga kenapa dia akhirnya memilih untuk stay with the Bulls. Padahal kan dia memang free agent ya. Harusnya dia punya pilihan. Salah satunya adalah Golden State Warriors. Tadinya gue expect dia mau loh ke Warriors. Karena siapa sih gak mau main sama Steph Curry? Who doesn't want to play next to Steph Curry? Enak banget dia asisnya makin banyak aja sih kalau dia main sama Steph Curry tadi. Jadi gue cukup shock ya. Karena Chicago Bulls is not going anywhere. Mereka akan build around, of course, Kobe White, Josh Giddey, dan juga Matas Buzelis. But, itu yang mereka punya. Mereka nggak ada siapa-siapa lagi, guys, setelah itu. Ya, Dalen Terry. Siapa? Patrick Williams mungkin masih di sana kali ya. Mungkin mereka karena ada Isaac Okoro. But, obviously, they're not going anywhere in the Eastern Conference gitu loh. But maybe they're gonna be fun to watch. Apalagi kalau mereka mau mainin 3 guard ya. Gue gak tahu sih mereka mau mainin 3 guard apa enggak. Yuki, Giddey, Kobe. Woo! Tapi gue pasti akan watch for Yuki sih. Gue mau tahu si Yuki akan dapat menit ataupun bisa masuk ke rotationnya si Chicago Bulls atau enggak sih di regular season. I think that's gonna be fun to watch. Ya tapi kalau udah kayak gini, sekarang Warriors gimana cara memperkuat tim mereka anjir. Ya sekarang ada update sih dari Jonathan Kuminga yang gue gak tahu ya, akhirnya kayak stay deh. Kayak dia mau ambil qualifying offer dari si Warriors. That means he's gonna stay, right? So drama itu akhirnya begini. Pak gue tadinya expect ya mungkin bisa trade lah, get somebody else yang bisa bantu tim Warriors ini. Dimana kan Warriors menurut gue butuh guard, butuh shooter, butuh big man. Ya salah satu dari itulah gue kira yang akan datang. Tapi ternyata Kuminga stay man. Stay di Golden State Warriors. Karena sisa siapa? Al Horford sama Quentin Grimes kali ya. Jadi itu ntar deadline-nya kayak tanggal 1 Oktober. So I think tanggal 1 Oktober gue sih expect kayaknya Al Horford akan sign sama Warriors sih. That's my expectation sekarang ini sih. But we will see. Si Draymond Green juga lagi sibuk lagi. Dia live stream sama Kai Cenat. Dia malah live stream aja sama Kai Cenat. But sekarang ini menurut gue Warriors kok cuma bisa bergantung dengan 3 orang tua. That's gonna be tough though. Steph, don't get me wrong. Steph Curry, he's gonna be great. He's gonna be amazing. Dia pasti akan, jago banget lah. Pasti bisa masuk ke conversation MVP juga menurut gue. Tapi Jimmy Butler sama Draymond Green-nya loh.
Dua itu yang gue agak concern sih. Jimmy Butler lo tau lah ya, dia suka in and out line up, sering cedera, sering sakit ini, sakit itu. Draymond ya kadang-kadang aja kalau lagi niat main ya niat main, defense-nya bagus gitu kan, tapi nggak tahu dia bisa keep it up for the whole season atau enggak gitu. Jadi gue nggak tahu sih, kayaknya Warriors akan berat juga di West, mungkin aja bisa bersaing untuk play-in kali. Atau mungkin posisi 6 atau posisi 6, posisi 7 sih kayaknya sih mungkin untuk Warriors ya. But I don't know, I might be wrong. Mungkin bisa aja Quentin Post jadi jago. Bisa aja Moses Moody jadi bintang. We don't know, but we have to wait until the regular season. Belum lagi ada si Podziemski. So should be very interesting sih untuk nonton Warriors sih this season sih. Tapi gue nggak tahu Warriors nggak mau Ben Simmons. You guys don't want Ben Simmons? Ben Simmons jadi kemarin itu kan baru aja nolak New York Knicks kan. Jadi masih free agent juga. Tapi sayangnya dia baru aja di drop ya. Baru di drop sama agentnya dia. Jadi gue nggak tahu nih sekarang. Dia kok nego sendiri kali sama tim-tim. Tapi Ben Simmons gue nggak tahu ya kalau di Warriors. Maybe bisa help a bit lah. Gue kalau jadi Warriors, I don't think I'm gonna be too picky ya. Gue gak mau jadi terlalu picky banget sih. Gue kalau ada Ben Simmons, maybe I'll just sign him aja sih kalau dia mau datang ya. Ya bisa bantu rebound, defense, maybe assist. Maybe kalau Steve Kerr tahu cara unlock dia, cara ngelatih dia, why not kan? Why not? Ya gue gak tahu sih free agent siapa lagi yang masih bagus guys. Kalau kalian tahu, please tulis di comment section di bawah. Cam Reddish sudah cabut ke Eropa malahan. Cam Reddish baru aja sign dengan tim Lituania kayaknya, BC Šiauliai. Gue bener gak tuh namanya, susah banget anjir namanya. Tapi emang dia bust sih menurut gue. Padahal lu number 10 di pick sama Atlanta Hawks. Dan dulu tuh dia hype banget man. Kayak salah satu mungkin 3&D yang akan jago banget, kayak keluar dari Duke. Tapi ternyata lemes anjir mainnya di NBA. Padahal udah dapat kesempatan lo main sama LeBron James sama Lakers. Dia bisa belajar baik dari King James, tapi tetap aja mengecewakan sampai sekarang ini sih. Jadi kita lihatlah apakah dia bisa revive his career atau enggak sih, karena kayaknya di kontraknya pun dia punya kesempatan untuk balik ke NBA sih kalau memang ada offer di NBA. Jadi kita lihat lah ya. Yang gue baru tadi juga lagi lihat Eurobasket, lihat Euro apa sih namanya tuh, tempatnya si Urbanas punya media, kok gue lupa sih namanya apa. Basket News. Tadi gue lihat juga ada Cassius Stanley ya. Cassius Stanley itu juga dulu dari Sierra Canyon, terus Duke juga ya. Itu hype juga itu anjir dulu. Karena udah mainnya di Eropa anjir. Damn. Baramnya. Itu sih sedikit update untuk Time Out hari ini. Nanti kalau memang gue kebetulan lagi ada sesuatu yang menarik untuk bahas di Time Out, gue pasti akan bikin lagi. So hopefully everybody enjoy the show today. So once again, terima kasih banyak guys yang udah support untuk Time Out malam ini. Oh iya, orang pasti nungguin ya gue bahas Clippers ya. Gue hampir lupa situasinya Clippers sama Kawhi Leonard. Jujur gue sebenarnya pengen bahas. Cuma kayak lebih bagus kalau ntar udah investigasinya selesai kali ya. Kalau memang udah ketahuan Clippers itu beneran nggak has any wrongdoing gitu. Sekarang ini kan pasti kalian udah tahu lah ya gosipnya di mana ya Kawhi Leonard itu digaji kayak dari satu perusahaan yang dimiliki sama ownernya Clippers, which is itu kan nggak masuk ke salary cap kan, itu jadi problem. Ini itu pernah terjadi juga masalahnya di zamannya Joe Smith dulu sama Minnesota Timberwolves ya kayaknya. Udah pernah kejadian tapi 20 tahun yang lalu di mana ya akhirnya didenda $100 juta kalau nggak salah, dan juga kehilangan banyak draft picks. Clippers gue nih gebrakannya ada-ada aja sih gebrakannya ya. Bukan jadi masuk final, jadi juara gitu. Gebrakannya kayak cari jalan pintas anjir. Biar nggak kena salary cap, bangke banget emang. Tapi gue nggak bisa ngomong apa-apa karena kita harus nunggu dulu sampai investigasinya seperti apa hasilnya. Karena kan kalau saat ini kan pasti kayak skandalnya itu cuma kayak, oh iya ada PT ini, company-nya si siapa lah itu, salah satu owner Clippers yang gue kenal, minority juga. Katanya itu waktu itu udah bangkrut juga lagi company-nya. Itu juga ada kasih juga tuh katanya kan ke Kawhi Leonard. So we'll see lah. Tapi si Steve Ballmer kan udah menyanggah ya. Udah bilang they cone me gitu. Jadi ya lebih baik sih kita tunggu dulu daripada kita cuma kayak asumsi aja kan apa yang terjadi. Tapi
Asli sih, gebrakannya ada-ada aja sih Clippers gue sih. Kalau katanya Sastra S mungkin kayak shit. Ada aja ini anjir Clippers gue. Geblek lah Clippers gue lah. Semoga nggak terlalu merugikan mereka lah ntar season depan kalau emang beneran mereka bersalah. So itu aja sih update dari gue. Once again, terima kasih banyak guys yang sudah menonton Time Out hari ini. Really appreciate everybody yang udah menontonnya secara full sampai di titik ini. Thank you banget guys, karena itu akan sangat membantu sekali untuk algoritmanya. And once again, jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk komen. And guys, please support the channel. Klik join guys, klik join jadi member agar gue juga bisa terus membuat Time Out dan juga meliput basket. So once again, terima kasih banyak guys yang udah nonton. And I will see you guys again very soon. Peace out everybody. Please join my channel, guys.